Kalau kami hadir di majelis pesantren kayak gini, haflah tasyakur lil ikhtitam, di pesantren kayak gini saya kepingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah bahwa santri di Indonesia punya jasa yang amat besar. Sejarah telah mencatat orang yang paling berani menentang Belanda itu santri, bukan yang lain. Yang paling berani menentang penjajah Belanda adalah santri. Ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Jadi Tegalrejo itu banyak, ada Tegalrejo Magelang, Tegalrejo Jogja, Tegalrejo Nganjuk, Tegalrejo Lampung dan sebagainya, betul? Ada Tegalrejo Purworejo. Santri yang paling berani menentang penjajah Belanda lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Kebetulan santri tadi bernama Ontowiryo. Sinten, Pak? Pertama mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sodik. Mengaji ilmu fikih, ilmu tauhid. Kemudian Ontowiryo menjadi santrinya Ki Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Nggodegan, Bantul, Yogyakarta. Ki Haji Baidowi punya putra bernama Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, TIY Bagelen Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu sejenis nguntal gotri, bareng petuk, ilmune Pak Muslim dua, kayu stigi bareng. Ontowiryo mengaji ilmu tarekoh, talqin bi'a tarekoh kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro. Tarekatnya adalah Syatoriyah. Di Ontowiryo ngaji ilmu tasawuf kepada Ki Taftazani, ilmu kanuragan pada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun. 1800 langkung dumugi 300. Walaupun cuma 5 tahun, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Sudah pernah ke Pantai Losari, Pak? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas.
Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo patungnya numpak jaran nganggo jubah serbanan ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ono tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo punya nama Kiai Abdul Hamid. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri. Belum ada 6 bulan, Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Beliau mengatakan, dulu Belanda itu paling takut dengan santri. Ini Profesor Martin yang bilang. Siapa beliau? Pangeran Diponegoro. Yang nama aslinya Ontowiryo. Nama kiainya Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik, tidak ada bapak didik, itu istilah pendidikan. Walaupun bapak berusia 60 tahun, guru berhak menyebut anak didik. Betul? Itu istilah pendidikan. Mbok menawi wonten ing badhe ngrekam kula wangsuli asma Diponegoro. Diponegoro kan orang soleh. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas. Di antaranya Simbah Kiai Haji Badrus Soleh Arif Purwasari Kediri. Di antaranya Simbah Kiai Haji Zikron Abdullah Pedurungan Semarang dan masih banyak lagi. Diponegoro. Ada yang mau merekam enggak? Saya ulangi nama Diponegoro. Diponegoro orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan rahmat. Maka Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazilatir rahmah. Ketika ada orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat. Ada yang mau ngerekam enggak ini? Wonten mboten? HP siap. Siap 86. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit. Gus Khalik ngerekam? Nuwun sewu. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Paling apale mung Gua Selarong tok. Jangan diganti Selarang. Kalau Selarang itu Banyumas, kalau Selarong itu Bantul. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Eks-Karsidenan Kedus BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran. Yang kedua tasbih. Yang ketiga Fathul Qorib, kitab madhab syafi'i, kitab pesantren. Jadi yang paling berani menentang Belanda ki sing ngaji Fathul Qorib. Peninggalan yang pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan torekoh Diponegoro. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh torekoh.
torekoh se-Indonesia di Pondok Pesantren Tegalrejo ini. Almarhum Mbah Kiai Haji Khudori dengan bapak saya Kiai Nawawi satu kamar di Lasem, satu kamar, sama Kiai dari Buntet, Kiai Cirebon, Yahawi, Mbah Khudori, Mbah Nawawi satu kamar di Lasem. Sejarah ini. Kongres itu hampir batal. Bapak kula kaliyan Mbah Khudori konco nang Lasem ora basan-basanan. Mbah Khudori takon kali bapak kula Kiai Nawawi, piye torekoh sida kongres apa ora? Mbah Khudori. Bapak kula jawab, kayane ra sida. Mbah Khudori, aja kaya ngono, wali-wali arek rembugan kok ora sida mirang-mirangke. Bapak kula, tapi biayane urung ketok gambarane. Kehebatan Mbah Khudori ngendika, wis engko aku sing golek dana. Akhirnya berkumpullah dana berbentuk inatura. Sing apik-apike Mbah Khudori walaupun sing gerak nggih jamaah Torekoh Magelang, Temanggung, Purworejo, Salatiga. Tapi sing gerak sing apik-apike Mbah Khudori. Gitu. Sejarah ini. Terkumpullah dana berbentuk inatura, kelapa, beras, CS. Ini sejarah. Diponegoro menika ngaji kitab Fathul Qorib, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawih 20 rekangat, subuhane nganggo kunut, jumatane adzane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian. Yen ruwah do nyadran. Cara Magelang tambah Tegalrejo 3 kali. Mbah Khudori dulu pernah ngendika gini, pondok ki ana werna loro, kata Mbah Khudori. Ana pondok wesi, ana pondok plastik, Mbah Khudori. Ini pondok pesantren. Di dalamnya Fathul Qorib, Fathul Wahab, Amriti, Aqidatul Awam, Fathul Wahab dan seterusnya. Itu pondok wesi, pondok asli. Yen pondok plastik, kata Mbah Khudori, hati-hati. Apalagi cari yang gak tahfidz. Banyak sekarang, hati-hati. Kalau bapak mau kirim anak ke tahfidz, tanya dulu sanad yang masyhur di Asia Tenggara. Ini lewat Simbah Kiai Haji Krapyak, siapa? Mbah Kiai Munawir Krapyak. Satu-satunya muridnya Mbah Munawir Krapyak yang sab'ahnya sempurna adalah Mbah Kiai Haji Arwani Kudus. Ini sejarah. Makanya kalau mau kirim anak ke pesantren tahfidz ditanya sanadnya dari mana. As-sanad minaddin. Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari Teguireng Jombang kan wonten konon asasi NU mengatakan i'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Ilam anna hadzal dina ila an hadzal ilma dinun. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Kata itu hadis itu, ilam anna hadzal ilma dinun. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Jangan asal ambil. Kayak panjenengan putranya di Tegalrejo, Mbah Khudori itu
sanadnya jelas. Tebu ireng juga bendo Mbah Khozin. Terus riyin bapak kula kali Mbah Khudori teng Lasem, Mbah Khudori pindah nang bendo, bapak kula pindah Lirboyo. Sejarah niku. Niku. Maka pesantren itu penting sekali. Pak kula matur, bahkan dulu ada Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Douwes Dekker, Dokter Douwes Dekker dikirim ke Indonesia dari Belanda untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, Dokter Douwes Dekker kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula gabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dokter Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan setelah kenal kiai, kenal santri, beliau punya pendapat. Pendapatnya begini, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Saya kemarin ceramah kayak gini di Lamongan, Babat ke Selatan, saya bilang gini langsung kompak tepuk tangan di sana. Kata Dokter Douwes Dekker, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Pertama, kalla lisanuhu, lesannya sulit untuk bicara. Kata orang Jawa, blangkemen. Blangkemen apa blangenta? Ayo, blangkemen. Orang meremehkan guru, sulit untuk bicara, kalla lisanuhu. Yang kedua, nasya ma hafidho, lupa apa yang ia sudah hafalkan. Ini. Yang ketiga, waftaqara fi akhirihi, akhir hidupnya jadi orang yang hina dina, naudzubillahi min dzalik. Maka kepada para santri, baik yang sudah alumni atau yang masih di pesantren, tolong ingat tiga ini supaya kita bisa menghindari ini ilmu pesantren. Maka kita kepingin dapat barokahnya dari para guru-guru kita. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten mengatakan, al barokatu ma'a akabirikum, berkah itu adanya dengan para akabir. Siapa akabir? Al akabir hum al ulama, kata Syekh Nawawi Banten. Akabir adalah para ulama. Maka kalau kepingin barokah, kita harus merapat dengan para ulama, termasuk merapat dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi yang kita ikuti ini ormas keagamaan, kesepakatan para ulama. Apa itu Nahdlatul Ulama? Maka hadis, jadi hadis itu lengkapnya umat. Nabi mengatakan kesepakatan ulamanya umatku nggak mungkin menyesatkan. Logikanya kalau kesepakatan umat Islam masih mungkin menyesatkan, apalagi pendapat pribadi. Maka yang kita ikuti adalah kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam.
Hari ini banyak ormas keagamaan yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan ikuti. Banyak sekarang ini. Makanya jangan sampai berpisah dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi jenengan Santi Tegarjo, Mbah Kudori itu sanadnya Bukhari dari Mbah Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Jelas ini. Saya ingat juga pesan Simbah Ki Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Halakoh pemahaman kitab kuning secara kontekstual 3 hari di Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan Magelang menjelang muktamar menjadi keputusan halakoh pemahaman kitab kuning secara kontekstual. Pendapat Mbah Makhrus mengatakan begini, saya masih ingat, la buddha li talibil ilmi min ayyakuna lahu syekhun fattah wa kutubun sihah wa aklun rojah. Kata Mbah Makhrus, wajib bagi seorang penuntut ilmu akan 3 hal. Pertama, syekhun fattah, guru yang membukakan hatinya murid, guru yang bertanggung jawab. Para ulama di pesantren ini enggak sekedar mengajar, enggak pernah berhenti mendoakan santri. Tiap malam enggak pernah berhenti mendoakan santri. Syekhun fattah. Yang kedua, wa kutubun sihah, punya kitab-kitab yang sehat. Contoh kitab sehat, kitab Jurumiyah, gramatika itu Arab. Syekh Ahmad Sonhaji selesai mengarang kitab Jurumiyah, kitab itu dibawa ke tepi pantai, dibuang ke laut, kitabnya dibuang teng segoro. Sambil membuang kitab mengatakan, kalau memang kitab ini akan bermanfaat, walaupun aku buang ke laut, kan nanti kembali ke kamarku sendiri. Syekh Sonhaji pulang ke rumah, kitab yang beliau buang di tengah laut itu sudah ada di atas meja di kamar. Kitab diguang balik di, sementara kitab kula jenengan rasa nunggu diguang udah hilang karepe dhewe-dhewe. Wong senengane iki TikTok karo Sherlock. Betul? Apa ada kampus yang kayak gitu? Enggak ada. Hanya ada di pesantren. Itu kitab Jurumiyah. Begitu juga kitab Aqidatul Awam. Syekh Ahmad Marzuki itu enggak ngarang sendiri. Beliau tidur bermimpi ketemu Rasulullah, ketemu Nabi. Terus Nabi baca Alhamdulillahil qadimil awwali, ayo al akhiril bagi bila, terus sampai wasuhuhul khalili wal kalimi fiha kala mulhakamil alim. Terus bangun, loh, ketemu Kanjeng Nabi. Tidur lagi, mimpi lagi ketemu Nabi yang kedua kalinya. Nabi berpesan, apa yang aku baca tadi tolong tirukan, kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Maka pesantren-pesantren besi seluruh Indonesia nggak berani meninggalkan kitab Aqidatul Awam. Ini kutubun sihah. Yang ketiga, wa aklun rojah, ketinggian akal. Jadi santri akalnya harus tinggi, punya dedikasi, punya inovasi, punya gagasan. Gimana caranya? Yang belum hafal biar hafal, yang belum paham biar paham. Tidak usah malu-malu, tanya sama teman.
Saya ingat dulu ketika saya mondok di Lirboyo, saya akan ngeroisi, saya nggak paham. Pulau gugah Pak Yai Ashari Payaman, kakak kelas saya di Lirboyo. Pak Ashari tesik tilem kula gugah, Mas Ashari, tolong niki diterangke. Nerangke ini. Saya tidak malu-malu. Ini. Wa aklon rojah, akal, ketinggian akal. Itu maka santri saya minta terus terang saja kudu duwe gagasan, inovasi. Tapi kebaikan lama dan bijak. Makanya jangan pernah lepas bimbingan guru, santri-santri ini. Dan ini konsep keberhasilan min yaumina hadza. Pak Nas, ini sudah malam ya Pak Nas ya? Saya minta ada lagi sebuah pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul Qadir berpesan. Yang kedua, antum ta'maluna bima la ta'lam. Abdul Qadir ilang perkara. Kalian para santri sudah punya ilmu, semampu kalian tolong amalkan di tengah-tengah masyarakat. Alma mater langi agama siji ngilmu tanpa ngamal. Ngilmu tanpa ngamal cara santri jenengane ngomel. Betul? Yang kedua, ngamal tanpa ngilmu. Iku jenengane ngawur, betul? Ada orang yang ngamal tanpa ilmu, menyimpulkan sendiri. Krungu wong ngaji jare syarate sesuci kudu banyune ki 2 kulah. Pas melaku-melaku mandek arep wudu sak kumplite mlebu nang kamar mandi kok kulahe mung siji, nyibulno dhewe kok mung siji jane kan kudune kan 2 kulah ngono lho. Yo ora sida wudu. Itu kan ngamal tanpa ilmu. Itu betul-betul terjadi kayak gitu itu. Niki. Padahal 2 kulah kira ukurannya bukan fisiknya kan begitu. Ilmu tanpa ngamal, ping kalih ngamal tanpa ilmu, ping 3 kowe ra gelem ngawruhi perkara-perkara sing durung kok ngerteni. Ra gelem nambah ngaji. Yang keempat, antum tamna'unan nasa min ta'allumi ma la ya'lamun. Hadza qaulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keempat, kowe ngendon-ngendoni wong sing do mangkat ngaji. Ki mundure, bukan malah mundur, hilangnya agama. Nek jenengan teng omah sudah mulai mapan, ya ada yang ngaji dan sebagainya, sudah mapan dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Itu juga diuji 4 hal oleh Allah. Asy-Syaikh Ali Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Seorang alim tidak akan sampai pada puncak keilmuan sebelum diuji 4 hal oleh Allah. Ujian pertama, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in.
Yang pertama ujiannya adalah sama tatil a'dai, dicecengis wong sing mungsuhi. Jadi kiai itu ada saat-saat dicecengis wong. Nek dadi kiai ana wong sing nyecengis aja cilik ati, mung ujiane kaya ngono kuwi. Yang kedua, toknil juhali, dipaido wong bodho. Jadi nek dadi kiai kok ana wong bodho maido aja cilik ati. Walah aku njaluk banyu ora mandi jebul kan. Matatil a'dai, toknil juhali. Yang kiai ini paling berat. Kadang-kadang tiba itu podo-podo pengurus NU, tiba itu konco basul masail, kadang-kadang begitu. Sama tatil a'dai, toknil juhali, mual amatil asdiqai. Yang keempat, hasadil ngulamai, diserii podo-podo kiai, ini paling berat. Maka sebagai tokoh masyarakat kudu siap diuji 4 hal ini. Kalau enggak siap, ya enggak bakal lulus. Maka saya doakan semuanya lulus, Allahumma lulus semuanya. Untuk para santri-santri ada doa supaya kita punya ilmu itu kayak Nabi Ibrahim. Tolong yang bawa HP silahkan untuk direkam. Santri-santri bisa dibaca habis sholat fardu sekali saja. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma ya muallima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahima. Ya Allah yang ngasih ilmu kepada Nabi Ibrahim, alimni, kasihkanlah ilmu itu kepadaku. Ya mufahima Sulaimana, ya Allah yang ngasih paham kepada Nabi Sulaiman, fahimni, kasihkanlah paham itu kepadaku, supaya kita, keilmuan kita ini diwarisi oleh anak cucu. Nabi Ibrahim punya putra jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi. Ibrahim punya putra, ada Ismail, ya, ada lagi siapa? Ismail, ya, yang satunya siapa? Satunya Yakub, Ishak, betul. Ishak punya putra Nabi Yakub, Yakub punya putra Nabi Yusuf. Maka Nabi Ibrahim jadi nabi, sang putra jadi nabi, sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi nabi. Bahkan saya pernah dengar syair, Ibrahim jadi nabi, sang putra jadi nabi, sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi nabi. Ayo, Ibrahim jadi nabi, sang putra jadi nabi, sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi nabi, sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi. Nabi Ibrahim punya putra tadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ishak punya putra Yakub jadi nabi.
Yakub punya putra Yusuf jadi nabi. Mungkin jenengan dadi santri, putrane ya santri, betul? Amin. Putune ya santri, buyute ya santri terus. Yang kedua, punya pemahaman kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu oleh Allah dikasih pemahaman, enggak cuma paham dengan bahasanya manusia, maaf, dengan bahasanya hewan Nabi Sulaiman ngerti. Kok ada kambing masih berembuk, Nabi Sulaiman ngerti bahasanya kambing, bahkan ngerti bahasanya semut. Nabi Sulaiman itu, ini penting sekali. Ini maaf, intel itu perlu ilmu Nabi Sulaiman, dibaca ini. Ya mu'allima Ibrahima alimni, ya mufahima Sulaimana fahimni. Tolong Pak Ibu dan para santri dibaca habis sholat fardu sekali saja, nggak apa-apa. Pak Nas, kayaknya itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting mudah-mudahan masuk hati. Ini bulan Muharram. Jadi wong Jawa ngarani wulan Muharram ki wulan Suro. Suro itu diambil dari Asyura. Itu kebijaksanaan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Nas, sing donga sapa Nas? Kersanipun Pak Nas mboten Suriah aja bangun. Monggo kita tungani rumiyin nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jarkali ba'adimi sultanik. Allahumma gfir lana dhurubana khotoyana kullaha wa dhuruba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikina wa dhuruba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ambat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had api asri taisiro kulli asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir ikdi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.